Kehadiran kapal induk USS Abraham Lincoln di Timur Tengah bukan langkah rutin. Ini sinyal. Polanya mengingatkan pada manuver Amerika di Venezuela. Pamer kekuatan yang sengaja diperlihatkan bukan untuk bertempur, tapi untuk menekan. Pesannya sederhana. Iran harus berhitung. Namun pertanyaan besarnya bukan sekadar ancaman itu ada atau tidak. Seberapa siap Iran menghadapinya? Dan klaim yang sering muncul, benarkah Iran punya kemampuan menenggelamkan kapal induk terkuat milik Amerika Serikat? Untuk menjawabnya, kita perlu membedah dua sisi. Kekuatan kapal induk itu sendiri dan bagaimana Iran kemungkinan meresponsnya. Sebelum berbicara strategi, Iran harus memahami satu kenyataan dasar. USS Abraham Lincoln bukan kapal perang biasa. Ia adalah pangkalan udara terapung raksasa, salah satu yang paling kuat di dunia. Bertenaga nuklir, kapal ini bisa beroperasi lama tanpa isi ulang bahan bakar, dengan jangkauan yang nyaris tak terbatas. Di dalamnya ada sekitar 5.000 personel, setara satu kota kecil yang seluruhnya berfungsi sebagai mesin perang. Di atas geladaknya, kapal ini mampu mengoperasikan hingga 90 pesawat tempur dan helikopter. Di antaranya F-35 Sea Lightning II, jet siluman generasi kelima yang dirancang menembus dan meruntuhkan pertahanan udara modern. Ditambah FA-18 Super Hornet, pesawat multiperan yang sudah lama teruji di berbagai konflik. Soal perlindungan, USS Abraham Lincoln dilengkapi pertahanan berlapis. Sea Sparrow, Rolling Airframe Missile, dan Phalanx CIWS. Sistem ini bekerja berjenjang, mendeteksi, mencegat, lalu menghancurkan ancaman sebelum sempat mendekat. Kapal ini bukan konsep di atas kertas. Ia telah terlibat dalam operasi tempur sejak era 1990-an hingga konflik besar di Timur Tengah. Jika harus diringkas, satu kata cukup menggambarkannya: dominan. Namun ada satu hal yang sering diabaikan. Iran bukan negara tanpa kapasitas militer. Ia adalah kekuatan regional dengan industri persenjataan sendiri dan kemampuan rudal yang serius. Maka pertanyaan sesungguhnya bukan apakah USS Abraham Lincoln kuat, itu sudah jelas. Pertanyaannya, bagaimana Iran akan mencoba menantangnya? Sejak awal, Iran memahami satu kenyataan pahit. Berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dalam adu kekuatan terbuka sama saja dengan memilih jalan bunuh diri. Karena itu, Iran tidak pernah berniat bermain dengan aturan Amerika. Mereka memilih jalannya sendiri, cara khas Iran. Langkah pertama bukan serangan fisik, melainkan tekanan psikologis. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menyampaikan peringatan terbuka. Bila Amerika menyerang Iran, bukan hanya kapal induk Abraham Lincoln yang menjadi sasaran, tetapi seluruh aset militer Amerika, pangkalan, kapal perang, hingga pusat komando dimanapun berada, akan dianggap target sah. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini sekadar gertakan? Jawabannya terlihat jelas. Bukan. Hingga akhir Januari, Iran secara konkret meningkatkan kesiapan militernya di Teluk Persia. Garda revolusi dikerahkan, sistem pertahanan pantai modern diposisikan sepanjang pesisir selatan Iran. Fokusnya sangat spesifik, Selat Hormuz. Wilayah sempit ini adalah halaman rumah Iran sendiri dan mereka mengenalnya luar dalam. Angkatan Laut Iran bukan sekadar pajangan simbolik. Mereka mengoperasikan kapal perusak modern seperti Zulfikar, Sahand, dan Zagros yang dirancang untuk membawa rudal presisi sekaligus menjalankan misi intelijen. Ada pula fregat kelas Alvan dan Moj, armada korvet cepat, hingga kapal serbu amfibi untuk operasi kilat di perairan sempit. Namun, ancaman paling serius justru datang dari bawah permukaan laut. Iran memiliki sekitar 19 hingga 27 kapal selam. 3 di antaranya adalah kapal selam diesel elektrik kelas Tarek
yang sudah lama dioptimalkan untuk peletakan ranjau dan peluncuran rudal jelajah. Kekuatan ini dilengkapi kapal selam kelas Fateh serta armada Gadir, berukuran kecil, sangat lincah, dan mematikan di perairan dangkal. Semua dirancang dengan satu tujuan, menjadikan Selat Hormuz sebagai jebakan mematikan bagi siapapun yang mencoba masuk. Laporan terbaru menunjukkan sebagian armada Iran kini bergerak ke Teluk Persia. Di wilayah ini, Iran tidak sekadar percaya diri, mereka merasa unggul. Medannya sempit, perairannya dangkal, dan seluruh area sudah mereka kenal selama puluhan tahun. Namun itu belum semuanya. Iran kini mengoperasikan Iris Shahid Bagheri, kapal induk drone yang mampu membawa hingga 60 unit UAV. Mulai dari Mohajer 6 dan Ababil 3, hingga drone generasi lebih baru yang jauh lebih kompleks. Ini bukan simbol, ini platform serangan. Meski begitu, ancaman paling serius bagi Amerika justru tidak datang dari laut. Ancaman sebenarnya berada di daratan. Sepanjang pantai Teluk Persia, Iran telah menyiagakan rudal anti kapal jarak jauh. Abu Mahdi, rudal jelajah dengan jangkauan hingga 1000 km, cukup untuk menjangkau posisi USS Abraham Lincoln saat ini. Ditambah Fatah dan Moghadam 360, tulang punggung kekuatan rudal balistik Iran. Sebagian besar disimpan di terowongan bawah tanah, tersembunyi, siap diluncurkan kapan saja. Dan masih ada satu faktor yang paling membuat Amerika gelisah, drone Iran. Para analis pertahanan sepakat, bukan kapal selam, bukan kapal perusak, melainkan drone murah dan massal inilah mimpi buruk sesungguhnya bagi armada mahal Amerika. Shahed 136, Shahed 129, Shahed 191, Hadid 110, Aras 2, hingga Karar. Drone bunuh diri yang bisa dilepaskan ratusan unit dalam satu gelombang. Dalam skenario serangan jenuh seperti ini, hampir mustahil semua ancaman dapat dicegat. Sistem pertahanan modern tidak dirancang untuk menghadapi hujan target secara bersamaan. Dan di titik inilah realitas pahit muncul. Kapal perang Amerika, besar, mahal, dan simbolik justru menjadi sasaran yang paling menggoda. Namun pertanyaan akhirnya tetap sama. Apakah strategi ini benar-benar mampu menjatuhkan raksasa? Selama bertahun-tahun, armada laut Amerika digambarkan nyaris tak tersentuh. Namun realitas di lapangan mulai meruntuhkan mitos itu. Contohnya USS Harry S. Truman, kapal induk yang berada di kelas yang sama dengan USS Abraham Lincoln. Pada April 2025, di tengah meningkatnya ketegangan dengan kelompok Houthi, USS Truman dipaksa melakukan manuver ekstrem untuk menghindari sebuah rudal. Manuver itu berhasil menyelamatkan kapal, tetapi ada harga yang harus dibayar. Satu jet tempur FA-18EF Super Hornet terlempar dan jatuh ke laut. Perlu dicatat baik-baik. Ini baru satu ancaman diluncurkan oleh Houthi. Sekarang bandingkan dengan Iran, negara yang memiliki ribuan rudal balistik dan drone dengan berbagai jenis dan jangkauan. Di sisi lain, Amerika tidak memiliki jumlah rudal pencegat yang tak terbatas. Sistem pertahanan udara mereka punya batas. Jika serangan skala besar benar-benar terjadi, satu aset militer paling mahal dan paling simbolik bisa berada dalam risiko nyata. Ancaman itu tidak berhenti di situ. Iran bahkan merilis rekaman drone yang terbang sangat dekat dengan kapal induk Amerika. Pesannya gamblang, kapal induk bisa didekati, bisa dipantau, dan tidak sepenuhnya tertutup dari celah. Inilah yang mulai membuat Washington gelisah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, secara terbuka mengakui bahwa ancaman drone dan rudal kini menjadi risiko serius. Maka pertanyaannya berubah bentuk. Jika kapal induk bisa dilihat dari jarak dekat, tinggal soal waktu sebelum ia bisa diserang.
Amerika Serikat tidak akan melangkah sendirian. Di kawasan ada Israel, sekutu paling siap dan paling agresif. Koordinasi militer antara Washington dan Tel Aviv disebut telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah hubungan mereka. Kapal perang, pesawat tempur, hingga sistem pertahanan udara bergerak dalam satu irama. Namun di sisi berlawanan, peringatan keras sudah dilontarkan. Houthi dan Hizbullah menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap mereka. Sementara itu, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi justru mengambil jarak. Keduanya menolak wilayahnya dijadikan panggung perang. Negara-negara Teluk mendorong satu tuntutan yang sama, deeskalasi. Lalu, seberapa dekat konflik ini menuju perang terbuka? Jawabannya sederhana dan mengkhawatirkan, sangat dekat. Di Iran, pesan konflik tidak lagi disampaikan lewat mimbar politik. Ia muncul di dinding-dinding kota. Mural raksasa bermunculan, menyampaikan satu pesan dingin kepada Amerika. Satu provokasi kecil bisa memicu balasan besar yang sulit dikendalikan. Di sisi lain kawasan, sinyal kewaspadaan semakin nyata. Di Qatar, citra satelit buatan Cina memperlihatkan pengerahan sistem pertahanan udara Patriot di pangkalan udara Al-Udeid. Ini bukan langkah simbolis, ini persiapan menghadapi ancaman udara dan rudal. Yordania pun bergerak. Jet tempur F-15 Strike Eagle terlihat aktif, diikuti pesawat angkut C-17 yang biasanya membawa amunisi, personel, dan sistem pertahanan. Gambarnya jelas Amerika Serikat sedang menyiapkan opsi militer dari jarak aman. Di laut, situasi jauh lebih rapuh. Drone pengintai Garda Revolusi Iran dan Angkatan Laut AS beroperasi di wilayah yang sama di Teluk Oman. Jarak makin sempit. Kesalahan kecil bisa berubah jadi percikan besar. Lalu terjadi ledakan di Parchin, kompleks militer Iran yang kerap dikaitkan dengan riset sensitif. Jika ini sabotase, maka konflik tidak lagi sebatas ancaman. Ia sudah mengetuk pintu. Jika perang terbuka pecah, Amerika Serikat unggul secara konvensional. Dominasi udara, satelit intelijen, logistik global, dan serangan presisi jarak jauh adalah keunggulan utama mereka. Namun Iran tidak bertarung di medan yang sama. Mereka memilih perang asimetris. Rudal balistik, drone murah dalam jumlah besar, kapal cepat, ranjau laut, hingga kapal selam mini. Di perairan sempit Teluk Persia dan Selat Hormuz, setiap langkah Amerika menjadi mahal dan berisiko. Jadi siapa yang menang? Jawabannya bergantung pada satu hal sederhana, di mana perang dimulai.